Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Indeks harga saham gabungan IHSG melemah hingga batas penghentian sementara perdagangan atau trading halt pada kemarin. Pelemahan terjadi sejak awal perdagangan dibuka. Mayoritas saham ini tercatat bergerak di zona merah sejak pembukaan perdagangan pagi. Penurunan mencapai level batas terendah sebesar 8%. Pelemahan ini memicu kekhawatiran pelaku pasar. Apa sebenarnya penyebab dari melemahnya ya indeks atau IHSG ini, bahkan mencapai level batas terendah sebesar 8%. Nanti kita akan bahas dan langsung menghubungi ekonom atau praktisi pasar modal, ada Mas Lucky Bayu Purnomo. Ya, selamat pagi Mas Lucky, sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Lucky, ini kita lihat bahwa melemahnya IHSG bahkan mencapai level terendah 8%. Ini faktornya apa aja sih, Mas? Apakah ada faktor global atau mungkin kondisi ekonomi politik di dalam negeri? Yang pertama, kalau kita lihat dari aspek makro, nanti kita masuk ke mikro. Nah, makro saya kira dalam kondisi yang cukup stabil ya, karena hasil perolehan GDP, dan kalau kita lihat lagi lebih global, indeks harga saham gabungan sempat menguji level 9.100. Artinya dalam suasana ekonomi, kemudian dalam suasana bursa itu dalam kondisi yang masih relatif stabil, yang pertama. Nah, kemudian apa yang terjadi memang pasar di saat indeks menguat dengan cukup agresif sejak awal tahun. Wajar apabila pasar sedang melihat ulang bagaimana koreksi-koreksi yang harus terjadi dan apa sebenarnya indikasi atau indikator. Nah, yang kita perhatikan dalam hari-hari terakhir itu adalah MSCI, Morgan Stanley Capital International, yang dimana motifnya itu adalah motif pembobotan atau motif penilaian atau rating. Nah, dengan demikian karena adanya rating, adanya pembobotan yang sedang mengalami evaluasi, wajar apabila pasar sedang membatasi transaksi. Jadi itu yang kami lihat lebih jauh daripada sejarah adanya trading halt atau penghentian perdagangan sementara. Ini memang sudah terjadi dari tahun 1929 ya. Sebelumnya ada di New York, dan pada hari itu justru pelemahan yang terjadi sekitar 20% pada masa tersebut, tahun 1929. Nah, kita masuk ke tahun 2026. Nah, saat ini koreksi yang terjadi hanya 8%. Artinya pasar dengan serta-merta, dengan secara agregat itu selalu mencari upaya-upaya terbaik. Karena apa? Kondisi koreksinya semakin mengecil, dan ini juga mencerminkan bahwa sebenarnya MSCI itu ingin benar-benar melihat Indonesia ini sebagai barometer investasi yang menarik di mata global. Hanya dari pihak negara kita perlu mengalami pembenahan, artinya dalam aspek konten-konten khusus ya, seperti free float, kemudian keterbukaan dan sebagainya, yang saya kira itu perlu ditingkatkan, bukan buruk ya, tapi perlu ditingkatkan secara lebih komprehensif. Oke, Mas Lucky, memang sebenarnya salah satu faktor terbesarnya adalah saat evaluasi yang dikeluarkan oleh MSCI begitu ya, terkait investability, transparansi free float yang dikatakan sudah juga direspon oleh Bursa Efek Indonesia dengan kenaikan free float minimum. Apakah sebenarnya langkah yang cukup cepat ini dapat merespon mungkin fluktuasi yang terjadi di pasar, Mas? Pertama, kita harus lihat positif dan negatif ya, agar diskusi ini menjadi komprehensif. Nah, pertama, apa yang dilakukan oleh bursa kemudian OJK itu saya kira sudah menjadi langkah yang baik, karena langkah cepat dan ingin mencapai ketepatan gitu. Jadi
Ini saya kira menjadi satu tindakan yang memang sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa baik itu otoritas, kemudian SRO dan ekosistemnya itu bergegas untuk mencari Respon cepat. satu langkah strategis. Solusi. Nah, untuk itu saya melihat bahwa sebenarnya ini harus dilihat dari dua aspek yang secara bersamaan, di mana kalau memang indeks itu mengalami koreksi 8%, nah bagaimana jika perbaikan itu terjadi dan indeks rebound 8%? Nah, itu going concern-nya kan ke situ. Kalau kita lihat lagi mengapa ini adanya koreksi dan pembekuan akibat adanya permintaan untuk mendorong transparansi, bagaimana jika transparansi itu benar-benar dilakukan dan itu diterima? Artinya kita harus melihat ini sebagai satu going concern yang objektif. Kemudian yang kedua, Morgan Stanley Capital Nasional. Nah, di ruang lingkup global ada namanya Morgan Stanley Composite Index ya, yang ada di kisaran 608 secara indeks. Nah, indeks tertingginya itu 618. Artinya koreksi yang terjadi ini masih dalam batas wajar. Karena apa? Karena 608 itu sangat mungkin menguji 618 sebagai MSCI Morgan Stanley Composite Index yang tertinggi yang pernah dicapai. Artinya koreksi ini tidak jauh daripada fair value atau over value-nya daripada indeks MSCI itu sendiri. Baik. Ya, Mas Luki, kira-kira berapa lama nih hingga bisa bergerak positif lagi atau IHSG bisa menguat kembali? Dan untuk investor mungkin wait and see atau lebih baik mengambil keuntungan dengan beli sekarang lagi turun 8%, Mas? Jadi kalau orang yang optimis itu diumpamakan dalam analogi mereka membuat pesawat terbang, tapi orang yang pesimis dia membuat pelampungnya. Pesimis. Nah, pada kenyataannya pesawat dan pelampung itu selalu terbang dan bekerja secara bersamaan. Artinya kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita ingin melihat outlook ke depan, saya kira ini akan menjadi bahan koreksi sekitar 1 sampai 2 bulan ke depan, di mana ini juga sama-sama mempertemukan antara mereka yang optimis dan mereka yang pesimis. Nah, pada prinsipnya indeks masih di angka 8.000, 8.500 itu masih memiliki potensial upside dan menguji level 9.100 hingga 9.500 justru. Jadi saya melihat ini menjadi koreksi yang juga kita harus maknai ya sebagai kesempatan untuk mendorong secara bersama-sama keterbukaan pasar, karena intisari daripada keadaan ini adalah price discovery. Jadi price discovery itu adalah konsep penemuan harga, yang dimana trading halt itu muara daripada trading itu adalah harga itu sendiri. Nah, price discovery itu menuntut beberapa hal utama, yaitu apa? Keterbukaan, supply demand, kemudian sentimen, kemudian market microstructure yang itu harus diungkap untuk menemukan pasar yang efisien. Baik, Mas Luki. Oke, ya terima kasih banyak Mas Luki. Tadi Mas Luki optimis nih nanti IHSG bisa rebound di angka 9 ribuan lagi ya. Harapannya seperti itu. Terima kasih banyak Mas Luki Bayu Purnomo sudah hadir pada pagi hari via Zoom. Sehat selalu. Assalamualaikum.